Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Oke, mantap. Hari ini ada yang hadir? Udah Bu, Davin. Davin kenapa? Cacar. Wah, oke, semoga cepat sembuh ya. Amin. Buat yang hadir hari ini, jangan lupa kasih tahu kita belajar apa ya. Ya. Oke, pas pada semangat semuanya? Semangat. Oke, untuk mengukur semangatnya, Bapak punya jargon nih. Wih. Oke, jargonnya kalau Bapak bilang hut, kalian bilang ya hut. Oke? Oke. Hut. Yahoo. Hut. Yahoo. Oke, mungkin untuk menambah semangat kalian lagi, kita main games dulu. Gamesnya apa? Gamesnya tebak gambar. Yeay. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Tada. Apa? Ayo. Kamu saya bisa Pak. Farul. Perspektif. Maaf. Oke. Jadi ada pers, suspek, six-nya dicoret, dan tip. Ya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar mengenai perspektif. KD-nya itu menerapkan prosedur membuat gambar proyeksi piktorial dan menggambar proyeksi piktorial. Oke, mungkin sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar isometri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perspektif. Perspektif itu dalam KBBI itu adalah suatu cara pandang atau pandangan atau cara menggambar sesuatu ke dalam 3 dimensi. Menggambar sesuatu benda secara 3 dimensi ke dalam bidang datar atau 2 dimensi. Nah, sedangkan gambar perspektifnya itu merupakan cara pendekatan juga sama, tapi di mana semua garis-garis yang sejajar itu akan bertemu pada sebuah titik yang dinamakan titik Hilang. Oke, mantap. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih harus ada perspektif? Kenapa perspektif diperlukan? Ada yang bisa jawab? Biar bagus. Biar bagus. Ada lagi? Biar nyata. Biar nyata. Biar terbayang. Terbayang. Oke, bener ya semuanya. Biar bagus, biar nyata, biar terbayang. Nah, perspektif itu secara umumnya itu adalah sebuah komunikasi atau ide dan konsep yang kita secara arsitek itu tuangkan. Nah, kalau misalnya kita tuh tahu gitu ada gambar denah, gambar potongan, gambar tampak itu digunakan untuk para tukang dalam mengerjakan suatu bangunan. Nah, kalau gambar perspektif ini biasanya digunakan untuk para klien-klien kita. Jadi kita tuh memvisualisasikan sesuatu yang kita gambar. Seperti contohnya ada di sini. Oke, mungkin nah sebelumnya ini adalah satu gambar perspektif. Dan bisa kita lihat bahwa garis-garis sejajar akan bertemu pada sebuah titik yang dinamakan titik hilang. Oke, ini ada berapa titik hilang? 1. Oke, biasanya di interior ini diterapkan 1 titik hilang. Dan untuk eksterior, ini ada berapa titik hilang? 2 titik hilang. Oke, bisa lihat ya, garis yang sejajar juga akan bertemu pada sebuah titik yang dinamakan titik Hilang. Hut. Oke, selanjutnya mungkin udah pada nggak sabar menggambar perspektif. Bapak punya soal nih. Ada semuanya bawa penggaris dan pensil? Ada yang nggak bawa? Saya Bukannya nggak bawa Pak. Aduh, kenapa nggak bawa? tadi bapaknya buru-buru. Dipinjam Muti Pak. Waduh, yang nggak bawa bapak hukum. Enggak deh. Siapa yang bawa? Bapak pinjemin ya sementara. Untuk pertemuan selanjutnya mohon bawa ya. Oke Pak. Siapa tadi? Maul. Maaf, tangan kiri. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ini juga ada lembar kerja, mohon dikerjakan. Pak ini nggak Oh, boleh. Siapa kemarin? Gak berhasil juga Helmi. Waduh. Minggu depan dibawa ya. Hari ini bapak maafkan. Oke. Udah pada nggak sabar kalian. Selagi mengisi kod, bapak jelaskan sedikit mengenai apa-apa saja yang akan kita perlukan dalam menggambar perspektif. Mau diperhatikan ya. Oke. Yang pertama ada garis tanah. Ada di gambar kalian? Oke, nah garis tanah ini adalah garis patokan atau acuan di mana ukuran aslinya itu
akan sama dalam ukuran gambar kita. Jadi itu tuh bisa diskalakan juga. Jadi semisal tinggi bangunan itu 3 meter, maka di gambar kita pada titik tengah ini adalah 3 meter juga, diskalakan. Oke, sehingga kita juga dapat menentukan tinggi bangunan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada garis horizontal. Garis horizontal itu apa? Garis horizontal adalah garis mata. Garis horizontal mata di mana kita melihat suatu benda, dan ini juga merupakan tempatnya ya titik hilang berada. Selanjutnya ada titik mata di mana kita tuh berdiri gitu saat menggambar atau melihat suatu benda yang akan kita gambar itu sendiri. Selanjutnya ada bangunan itu sendiri. Denah bangunan, tampak bangunan seperti yang sudah kalian ketahui itu, denah bangunan adalah tampak atas sebuah bangunan yang terpotong sekitar 1 meter, dan tampak bangunan adalah tampak yang terlihat dari salah satu sisi yang berupa 2 dimensi. Itu juga merupakan suatu gambar pictorial ya. Oke, semuanya udah siap menggambar? Ya. Betul? Ya. Betul? Ya. Oke. Mungkin di kalian sudah ada ya titik hilangnya itu bagaimana. Kita akan Bapak jelaskan bagaimana cara kita menentukan titik hilangnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan cara menggambar garis yang sejajar dengan bidang yang kita gambar. Nah, kita buat garis yang sejajar dari titik mata. Di situ ada garis AB dan DC. Kita buat tarik garis lurus. Juga ada yang sejajar itu ada AD dan BC. Tarik juga garis lurus dari garis sejajar dengan garis tersebut melalui titik mata. Selanjutnya yang bersinggungan dengan garis tanah di sini dari sini kita turunkan, lalu di garis horizontal akan kita temui titik akan kita temui titik. Oke, sudah ya. Selanjutnya mohon ikuti arahan Bapak ya. Siap. Selanjutnya dari garis A, karena sudah menyentuh titik A itu sudah menyentuh garis tanah, langsung kita turunkan. Masih mudah ya? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Nah, yang bersinggungan garis tanah yang di bawah juga kita namai dengan titik A. Oke, gimana Hilmi? Bisa? Oke, Fahrul bantuin ya. Ya, Pak. Yang garis A-nya turunkan. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya dari titik hilang kita tarik lagi ke garis A titik A yang sudah kita buat. Bisa dilihat? Mudah bukan? Mudah ya. Masih 2 garis. Oke, selanjutnya titik belum ya nih? Ada kesulitan? Tidak, Pak, yang mata dalam. Oke, bagus ya nih. Nah, jangan lupa dinamain titiknya ya. Titik apa? Oke, makasih Farul. Oke, selanjutnya titik D dan B nya juga kita tarik dari titik hilangnya, dari titik matanya. Titik mata tarik lagi ke titik B dan ke titik D. Oke, bisa semuanya? Masih mudah ya. Lanjut lagi yang bersinggungan dengan garis tanah kita turunkan lagi, dan jangan lupa ya, setiap kita menurunkan garis jangan lupa diberi nama, karena garis-garis tersebut khawatirnya akan kalian pusing gitu menentukan garis itu garis apa sih, sehingga harus diberi nama. Oke, benar. Rifa bisa, Rifa? Kenapa nggak punya benar sih, Rifa? Udah Bawah. bagus Pak garisnya Pak. Kenapa udah bagus garisnya, Pak? Mau dipinjemin kali? Iya. Kenapa tadi nggak bilang? Jujur ya nanti. Oke, sebentar ya. Yang C-nya sama. Kasih tahu. Yang C-nya juga sama. Dari titik mata kita tarik garis menuju titik C. Maaf. Dan lalu kita turunkan yang bersinggungan dengan garis tanahnya, dan akan menjadi titik C. Oh ya, jangan lupa ya, tadi ada titik D dan B di yang bersinggungan dengan garis yang kita turunkan tadi. Oh, bisa mau? Bisa Pak, tapi lagi berusaha. Oke, semangat ya. Ini Muti bisa nih, keren. Muti bantuin mau ya. Oke Pak. Oke, udah pada pintar semuanya, keren.
Bisa dilanjut? Bisa. Oke, bisa dilanjut semuanya? Bisa. Oke, lanjut dari titik hilang, kita tarik lagi garis dari D dan B-nya dan akan menjadi titik C di garis yang kita turunkan tadi. Seperti itu. Flashback itu. Oke, bisa semuanya? Bentar, Pak. Oke, dalam buat garis ini harus teliti ya, karena kalau tidak teliti, garisnya bengkok sedikit saja akan berpengaruh kepada titik yang akan kita buat dan tidak akan presisi pada gambar tersebut. Gimana semuanya bisa? Bisa. Rifa, kenapa Rifa? Nah ini tidak presisi Rifa, jadi harus lebih teliti lagi ya. Nanti kalau nggak bawa bilang ya Rif. Siapa? Oke, mungkin kita juga bisa lihat ya bahwa si as dari bangunan itu sudah ada ya dari titik A, B, C, D-nya itu. Sudah dilihat? Iya Pak, bisa Pak. Oke, mungkin untuk membuat atapnya, si garis tanahnya itu kita pindah menjadi tinggi bangunannya yang garis hijau itu ya. Di garis A yang sudah kita turunkan akan menjadi titik A, aksen. Kenapa aksen? Karena biar kita juga tidak pusing mana titik A dan bawah dan titik A yang atas. Jadi kita yang langit-langitnya kita namain titik A aksen. Tingginya itu ada pada tinggi bangunan tadi. Jadi acuannya itu berpindah ke atas yang tinggi bangunan itu tadi. Bisa Fania? Bisa Pak. Oke, selanjutnya ini gampang ya, karena sudah kita turunkan lagi. Kita juga bisa menentukan titik D dan B-nya ada di situ. Dan kita tarik garis lagi dari titik hilangnya dan akan menjadi titik C, aksennya juga. Oke, coba dititikin dulu ini. Nah, benar. Ya benar. Karena kan ini sudah terlihat ya untuk bangunan itu kayak gimana? Sudah ya. Jadi setelah itu kita tebalkan bangunannya akan kayak gimana dan akan menjadi sebuah kubus. Yeay. Oke, semuanya sudah pada bisa, keren semuanya. Oke, mungkin dari Bapak, mungkin kalian masih bingung sendiri gitu. Kalau kalian gambar seperti itu tuh, apakah akan menjadi benar-benar aslinya ya bagaimana? Nah, Bapak punya contohnya di sini. Jadi bisa lihat ke depan dulu ya. Dia buat ini. Oke, di sini Bapak punya contoh. Di sini Bapak punya contoh gambar perspektif. Bisa dilihat ya. Di sini tuh ada gambar perspektif dan itu bisa dilipat. Nah, ini juga ada bangunannya. Dan bisa ditempel. Nah, mungkin bisa lihat ya. Di sini tuh kita bisa lihat apakah sama yang kita gambar dengan yang aslinya itu bagaimana. Kita bisa melihat dari sini, kita lihat akan sama seperti benang aslinya. Itu bisa diberikan ya, Hilmi. Oke, Bapak juga di sini punya contoh yang interiornya, yang gambar perspektif 1 titik hilang. Kalau tadi kan kita menggambar perspektif 2 titik hilang. Juga sama ya, bisa dilihat. Ada ininya mungkin Tania, boleh dikeringkan. Sama nggak Baru? Sama Pak. Nah, jadi kalian nggak akan bingung lagi ya, kok bisa sih Pak kayak gitu tuh bisa jadi gambar aslinya. Ternyata benar-benar bisa ya, teorinya terbuktikan. Oke, mungkin cukup sekian yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Tadi gambar perspektif itu adalah cara menggambar objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Oke, titik garis-garis yang sejajar akan menghilang pada titik. Oke, titik di mana kita berdiri adalah titik. Asal. Tadi benar Hilmi, titik mata. Kalau garis tanah itu adalah garis acuan atau patokan di mana semua benda itu ada pada ukuran aslinya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Untuk tugas minggu depan kalian selesaikan gambar tersebut dan minggu depan kita akan membuat gambar perspektif 1 titik hilang atau interior. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terlalunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mereka ulang.